Polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi ini muncul lagi jadi perbincangan publik. Padahal perkara ini beberapa tahun yang lalu juga pernah jadi polemik. Tidak hanya dibicarakan saja, malah menyebabkan Bambang Tri dan Sugi Nur harus nanggung akibatnya, yaitu masuk tahanan. Kedua orang itu meyakini bila Jokowi yang waktu itu masih menjabat presiden telah memakai dokumen palsu untuk kontestasi Pilpres. Bambang Tri menuliskan dalam buku Jokowi Undercover, lalu dikupas oleh Sugi Nur yang dikenal di medsos bernama Gus Nur. Tapi anehnya, meski Jokowi sudah tak lagi menduduki status kepala negara, sebagian orang menjadikan isu ini seolah isu krusial dan penting. Apakah benar andai ijazah sarjana kehutanan UGM terbukti palsu, waktu bisa diputar ke belakang? Saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Menjawab tudingan publik, Jokowi seolah menantang dan akan menuntut balik pihak-pihak yang mempertanyakan ijazah yang dia dapatkan dari UGM. Bukan hanya itu, dia juga hanya bersedia memperlihatkan ijazahnya bila ada perintah pengadilan. Perdebatan perkara asli tidaknya ijazah S1 Jokowi ini menjadi perdebatan yang tidak produktif, menghabiskan energi, dan tidak mengubah negara ini jadi lebih baik. Pun, andai benar bisa dibuktikan, mantan wali kota Solo itu tidak pernah kuliah, apalagi tidak pernah lulus. Terus bagaimana? Apakah masa jabatan 2 periode sebagai presiden, 2 tahun jadi gubernur DKI, 2 periode wali kota Solo, terus dibatalkan? Lantas, apakah kita kemudian membiarkan isu ini berlalu begitu saja? Substansinya bukan di situ, melainkan apa yang mesti dibenahi ke depan agar hal yang sama tidak terulang. Contoh, KPK tidak hanya mewajibkan kepala daerah, pejabat, wakil rakyat rutin melaporkan LHKPN saja. Tambahi syarat dengan ijazah, foto keluarga, bahkan bila perlu, unggah pula hasil tes medis serta psikotes pejabat. Andai netizen plus 62 ada yang berpendapat kita tidak boleh menyepelekan keaslian ijazah. Itu benar. Hanya saja yang terjadi di isu dugaan ijazah palsu Jokowi bertambah tajam usai Purna menjalankan tugas. Kita umpamakan andai ijazah itu beneran palsu, lantas Jokowi diproses pidana. Namun apakah kepemimpinannya selama 2 periode jadi dibatalkan? Apakah bisa? Namanya dicoret dari daftar presiden yang pernah menjabat. Bagaimana dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pada 2014 hingga 2024? Semua ditarik kembali, otomatis batal. Atau seperti apa coba? Bagaimana dengan anggaran APBN yang sudah berbentuk jalan tol, jembatan, gedung, dan berbagai fasilitas publik lainnya? Apakah putusan menaikkan gaji ASN otomatis bisa dicabut? Dan berbagai ekses lainnya? Benar bahwa persoalan ini terkait kredibilitas bangsa, tetapi apakah bisa dipastikan negara ini tiba-tiba jadi jauh lebih maju hanya gara-gara ijazah? Hah? Yang akan lebih berguna bagi negara ini justru memastikan secara konkret di mana pembenahannya, supaya masalah yang sama tidak terulang lagi. Ini kalau dilihat dari respon yang diberikan oleh Jokowi, perkara ijazah palsu benar-benar dipolitisasi. Karena terbukti mantan presiden itu malah memperlihatkan semua ijazah pada wartawan tanpa boleh mendokumentasikan. Tidakkah sikap itu malah terkesan memprovokasi yang tidak percaya atas keaslian ijazah? Padahal di saat bersamaan, puluhan orang yang mempertanyakan keaslian dokumen direspon dengan penolakan. Karuan sikapnya itu menimbulkan polemik bertambah ramai. Tidak itu saja, jelang didatangi kelompok yang meragukan otentisitas ijazah, terlihat ada Hercules, ketua umum GRIP, dan
Sylvester Matutina hadir. Keduanya tidak datang sendirian, tentu beserta pasukannya, sehingga waktu kelompok yang mempertanyakan ijazah tiba, muncul ketegangan. Nah, di sini bisa ditarik kesimpulan adanya politisasi atas dugaan ijazah palsu. Mudah terlihat, Presiden ke-7 itu ingin tetap mendapat perhatian, terus dibicarakan, jadi omongan oleh mayoritas warga negara. Para tokoh yang getol mempersoalkan perkara ini seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, Egy Sujana, dan lainnya tak henti bicara kejanggalan. Bahkan rela berkunjung ke UGM buat memastikan bukti pendukung otentisitas ijazah. Diakui atau tidak, polemik ini memicu 3 arus besar di masyarakat. Ini bukan antara pendukung dan yang kontra dengan Jokowi, tetapi keterbelahannya terbagi. Yang meyakini ijazah itu palsu, yang meyakini Jokowi benar-benar menuntaskan kuliah di UGM, dan tentu saja para pembela Jokowi. Mau bagaimanapun, dengan polemik perkara ijazah, mantan presiden sangat diuntungkan. Dirinya tahu dan paham benar, mayoritas rakyat itu akan mudah membela maupun berempati pada pihak yang disasar dengan ujaran kebencian. Dengan makin sering diomongi, terbuka peluang baginya untuk menggiring mereka dalam kepentingan tertentu. Nah, ini kalau sebagai mantan pejabat selama 20 tahun, dirinya sadar publik kita lebih suka berdebat perkara yang receh, yang sepele, serta tendensius dibandingkan memperdebatkan hal-hal substansial. Dengan menarik dan membuat polemik ijazah palsu berkepanjangan, maka perhatian rakyat pada kemerosotan bangsa teralihkan. Pengangguran, PHK, rendahnya daya beli rakyat, korupsi jadi sesuatu yang diabaikan. Kondisi ini jelas bisa membantu beban yang ada di bahu Gibran Rakabuming, wapres yang sekaligus anak sulungnya. Rakyat tak lagi mau tahu apakah sebagai wapres dia bekerja dengan baik atau tidak bekerja, tidak ada yang mempersoalkan. Jokowi rela terus jadi bahan pembicaraan daripada rakyat membicarakan kapabilitas putra sulungnya, ya. Pun termasuk di dalamnya bagaimana riwayat pendidikan anaknya yang oleh sebagian orang memang juga dipertanyakan. Ibarat lilin, Jokowi rela dirinya terbakar dan leleh. Yang penting putra sulungnya bisa terus melangkah dengan cahaya yang dihasilkan oleh lilin. Kelak, bila masanya tiba, Gibran akan bertarung di Pilpres melawan kandidat lain, termasuk Prabowo. Mendatangkan Hercules serta orang solidaritas merah putih di bawah kendali Sylvester Matutina akan merawat isu ini berkepanjangan. Kedatangan Roy Suryo dan kawan-kawan di UGM serta membongkar kelemahan bukti pendukung dugaan ijazah palsu makin memberi bahan bakar, dan isu ini tetap diperhatikan oleh rakyat. Datang dan bicara di berbagai podcast justru malah menguntungkan Jokowi. Pertanyaan kritis yang bisa kita sodorkan pada Roy Suryo CS adalah, mengapa kelompok itu tidak pernah mendatangi kawan-kawan kuliah Jokowi? Mengapa pula ijazah maupun skripsi kawan satu kelas tak pernah diungkap oleh mereka? Adakah kesamaan skripsi dan ijazah Jokowi dengan salah satu kawan seangkatan? Kita harus mafhum kawan-kawan seangkatan Jokowi tidak banyak bicara, bersembunyi, tidak ingin larut di polemik ini. Pertanyaan besarnya, mengapa? Sebab mereka tahu Jokowi sekarang ini tidak seperti kawan mereka yang pada periode pertama menjabat membawa nama baik, memperjuangkan wong cilik, dan juga membanggakan kawan-kawannya. Jokowi yang sekarang memikirkan dan menjalani hal yang berbeda. Maka kawan-kawan Jokowi pun bungkam, diam seribu bahasa, malas memberi pembelaan. Kondisi mereka yang seperti itulah yang menggiring persepsi seolah-olah teman-teman seangkatan di Fakultas Kehutanan tidak ada yang mengenalnya sama sekali. Dan situasi ini menambah politisasi ijazah palsu makin meruncing.